ada 2 nama waktu masih SD SMP tuh panggilannya Takeshi. Oke, Benteng Takeshi. Enggak, dulu kan ada film Oshin. Nah kan ada anaknya yang nama Takeshi kurus, sipit, mirip banget sama gua. Teman-teman yang manggil. Udah dari SMP kelas 3 tuh kan film The Kander Heroes itu muncul. Nah, di situ kan ada tuh Bibi Lung, siapa Andi Lau dan sebagainya. Nah, ada satu karakter tuh Raja Mongol, Kaisar Mongol. Nah, dia mirip banget sama gua. Ininya gitu terus dipanggil lah Mongol. 2011 baru ada tambahannya Stres. Oh, Mongol Stres. Pas udah masuk ke stand up comedy. Kok kita nggak ada, kok lu nggak ada marga gitu di surat baptis. Oma yang suruh. Oma tuh pokoknya dulu paling berkuasa itu. Gue dibaptis, mah gue udah meninggal. Iya, jadi mamaku tuh melahirkan Mongol. 4 hari setelah dia melahirkan tuh dia dipasung sampai mati. Itu sama mamanya. Dikarenakan? Nggak ngerti sampai saat gue sebesar ini, gue tanya ada banyak versi. Ada yang satu bilang mak gue begini, ada yang satu bilang mak gue begal. Nggak dengerin orang tua gitu loh. Bandel. Kalau bahasa Manado begal. Mama tuh bersaudara 5. Ada 4 orang yang gue tanya. 3 orang ini jawabannya beda-beda. Dan ini bukan Mongol yang nanya. Kang Mo Sidik yang stand up komedian tuh timnya yang pergi wawancara ke kampung Mongol. Terus ngeliatin kubur Mongol yang lain kuburnya bagus. Mak gua dikubur pakai ubin toilet gitu-gitu. Pagi-pagi Mongol mau nganterin smokol, sarapan pagi. Beliau tuh udah tumbang, udah begini. Nah jadi dengan kondisi itu jadi mak gua Mongol kan manggil Oma. Oma ini gua panggil Mama. Mama ini gua panggil Kakak. Jadi gue bilang, mak, akang sorubu. Mama bilang, ngana pi sekolah Jo, biar mama yang urus. Udah pulang sekolah jam 10, gue masih inget di rumah tuh udah rame. Bahwa ternyata menurut mantri tersebut, beliau udah meninggal dari jam 10 malam. Tapi itu ada di ingatan Mongol? Gak akan pernah lupa sampai Tuhan datang. Jujur gue dari kecil udah jago nyuri, karena gue oma Mongol tuh, dia kalau panen pala, panen cengkeh, kopra tuh banyak banget. Tapi setiap kali gue bilang, Oma kita mau bayar sekolah. Susah banget. Udah, boro-boro Pak. Yang ada gue dilempar sama kursi kecil. Jadi lu colong aja gitu? Iya, jadi kalau tidur mereka gue bangun gitu, gue colong. Tapi gue nggak pernah nyolong punya orang ya. Cuman nyolong punya oma gitu, cengkeh gitu. Gue taruh di kresek kecil, gue sembunyiin di bawah daun pisang. Pas besok mau berangkat sekolah, gue mampir, gue ambil. Nah itu buat beli buku cetak yang merek Intan Pariwara gitu. Gue nih bersaudara nih, sepupuan tuh banyak. Hanya gue doang yang tidak diperlakukan sebagaimana. Padahal gue cucu pertamanya dia. Dari dulu kan gue suka baca. Itulah kenapa gue jadi stand up baca. Itu materi-materi itu semua dari proses membaca ya? Proses membaca dan kejadian di nyata gitu. Kayak gue berenang gitu. Atau gue lagi di mana. Jadi gitu. orang nggak bisa sakit hati, orang gue ngerasain gitu kan. Mayoritas materi Mongol kan gue nggak pernah ngerosting orang. Emang lu cerita aja ke jeleknya gue aja. Gue kalau nggak mentok-mentok emak gue, anak gue jadiin materi. Kan nggak mungkin mereka marah kan bagi hasil. Gue punya duit 53 miliar nggak pernah kemana-mana. Tapi lu jagain aja tuh uang ember. Itu. Kayaknya hilang 1.000 aja kayaknya lu panik tuh. Jadi kayak gue udah punya prinsip, udah gue settle amat sampai tua. Anak gue cewek udah aman nih dari duit ini gitu. Tapi di saat duit itu hilang, kok gue bisa jalan-jalan ke Vietnam, ke Kamboja, gue kelilingin Asia aja dulu kita. Gue bisa ke sini, gue bisa ke sini. Dulu waktu punya duit, justru malah lo kekep tuh. Ya, mentok pasar Minggu Pak, kecondet. Kenapa lu punya pemikiran sepelit? Lu jadi kayak inget jadi zaman kayak nenek lu dulu ya? Bukan, kan gue takut untuk jatuh, turun. Jadi gue, maksudnya gini, gue sebagai orang Manado, harusnya kan menter-menteran dulu dong. Dapat sinetron ke Hong Kong kayak bawa tim, bikin video, konten. Kalau gua enggak. Gua kumpulin duitnya, gua aja stand up di apa kan Mongol dari salah satu TV nih di kontrak. Udah enggak gua ambil duitnya, gua simpen di situ nanti per 3 tahun gua ambil. Saking gua mikir. Emang lo sengajanya memang pengen nabung deh. Iya, jadi ternyata tuh kita mau punya kekayaan sebanyak apapun, tapi kalau kita hidupnya penuh dengan kekhawatiran, menurut gua mendingan nothing, tapi kita bisa mensyukuri. Iya, betul. Ya, bisa nikmati. Sekarang walaupun uangnya mungkin lo belum nyampe 53 miliar lagi, tapi hidup lo lebih tenang. Iya, tapi sekarang lo jadi lo beli-beliin aja, lo pakai-pakein, terserah dia mau ngomong apa gitu. Sekarang kayak gue baca kan dari 41 buku tentang Nabi Muhammad, ada satu buku yang bikin gue agak sedikit kayak goyang. Bukan goyang, kayak wow.
Lu ingat ya? Kagum. Nabi Muhammad itu umur 40-an tuh jadi nabi. Ya kan? Tapi lu tahu nggak, dalam waktu beliau menjadi nabi, dia tidak melepaskan pekerjaan sebenarnya. Dia tetap bekerja loh. Ya. Nah, lu bapak lu Berdagang. cuman Iya. pensiunan bintang 1, udah sok-sok nggak kerja, tinggal dari bunga. Iya. Kerja, nabi aja kerja, lalu siapa? Dari situ gue langsung berpikir bahwa kerja itu adalah salah satu bukti kita itu mensyukuri, karena dalam usaha itu ada say thanks-nya. Ya Allah, terima kasih hari ini gue bisa pulang kerja jam segini. Iya dong. Dan gue kan kalau materi agama nggak pernah nyebrang agama orang. Iya. Tapi yang gue ambil adalah yang penting cuan. Stand up itu lebih enak daripada yang lain. Gue selalu bilang kenapa gue lebih demen stand up daripada film. Karena film 2 minggu syuting. Ya. Honornya segitu. Ya. Tapi kalau stand up 15 menit, thank you gue pulang. Thank you gue Mongol pulang. Nggak ada JR, nggak ada reading, nggak ada apa-apa Iya. gitu. Terus kalau Nggak syuting bisa di briefing. Iya. Suka gue. Kalau main film kita kadang harus bawa makan sendiri. Iya kan, kalau mesti acara TNI Polri yang paling enak. Dari 15-20 menit Pak Kapolri datang atau Panglima atau Kepala Staf datang, berubah jadi 8 menit. Jadi lebih cepat. Iya, karena Bapak mau speech. Lebih Honor enak. sama. Honor sama. Honor sama, nggak ada urusan Nggak ada, deh. karena nggak ada honor. Oh, nggak ada honor. Kan mitra bersama. Mitra bersama. Iya, Oh, karena iya daripada benar. masa lalu dibuka. Benar. Gue selalu bilang bahwa hidup ini dijalani, bukan dipikirin. Jadi gue nggak pernah mau mikir. Ya. Karena otak kita cuman gedenya kayak bakpao. Ya. Otak kecil mempengaruhi badan yang lebih besar, berarti kan kita PA. Ya. Jadi udah, yang penting ada apapun yang di depan kita udah tahu. Ya. Menghadapinya seperti apa, ya kita jalanin aja. Ya. Mau mati urusannya sama yang di atas. Hidup mati manusia, sukses tidaknya manusia tuh yang menentukan di atas. Gue live sama Ruben Onsu. Lagi live sama Ruben Onsu, gue lagi makan. Terus kata tuh netizen, Kak nggak baca bismillah, kata dia. Terus gue lagi di restoran, gue mesti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lo paham nggak? Paham. Netizen. Kalau ada juga gue congkel tuh. Iya. Kalau gue juga, kan ada juga yang komplain. Ngeluh kan cowok. Ya. Kok pakai aksesoris? Gitu. Ya. Maksudnya kok lu pakai mutiara? Ya. Kan laki itu nggak boleh pakai aksesoris yang berlebihan. Gue langsung selalu bilang begini. Kan gue udah mampu beli. Itu alasan gue pertama. Satu, ya. Kedua, Raja Daud aja aksesorisnya segambreng-gambreng. Iya. Masa nggak boleh? Terus kenapa gue pakai mutiara? Karena gue orang Manchu. Kalau di Cina tuh kan ada Hokkien, ada Hakka. Gue orang Manchuria. Kalau lu belajar kekaisaran dinasti Qing dari Huang Taichi sampai Puyi, aksesoris utama mereka tuh Mutiara. sepanjang Iya. begini. India juga India. Iya. Krishna di film-film. Iya, semuanya. Yang kedua udah gitu, kenapa pakai emas? Gue bilang ya gue kan orang sorga. Karena di ajaran agama Kristen di sorga lantainya emas. Lah gue jadiin cincin. Gue belum mampu lantainya emas. Iya. Gue cincinin aja. Apakah asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian. Iya benar. Iya kan? Iya kan, karena netizen kan lebih maha guru, ya kan. Iya, lebih bener dari lebih paling benar.